Ya, kembali lagi teman-teman semua. Sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa aritmatika teman-teman ya. Contohnya mungkin eh, sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan, lalu pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga terakhir kita sudah mengetahui mengenai modulus teman-teman ya. Nah, jadi totalnya itu ada berapa? Ada 5 teman-teman ya. Sip. Nah, untuk yang materi ini sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya, di mana kita akan mempelajari mengenai operator penugasan dan kombinasi aritmatika. Dengan kata lain, kita akan mencoba mengetahui bagaimana si script jika kita ingin menambahkan misalkan tambah 2 kali atau tambah lalu kurang. Jadi lebih tepatnya itu aritmatika lanjutan ya. Ini akan menjadi part 2 dari aritmatika sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai operator penugasan ya dan kombinasi aritmatika. Jadi selain operator aritmatika dasar, kita juga memiliki operator penugasan yang bisa digunakan bersama dengan operator aritmatika. Misalnya operator penugasan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus gitu contohnya. Nah, gimana ini maksudnya? Jadi kayak misalkan INTA sama dengan 10. Oke, titik koma. A tambah sama dengan 5 titik koma. Jadi itu sama dengan A sama dengan A tambah 5. Di mana outputnya itu adalah 15. Oke. Lalu kalau misalkan pengurangan A min sama dengan 3 titik koma. Itu sama dengan A sama dengan A min 3. Di mana outputnya itu adalah 12. Oke, lanjut. A bintang sama dengan 2 titik koma. Itu sama dengan A sama dengan A kali 2. Di mana outputnya adalah 24. Lalu A garis miring sama dengan 4 titik koma. Yaitu sama dengan A sama dengan A dibagi 4. Di mana outputnya adalah 6. Oke. Nah, lalu untuk yang modulus A persen sama dengan 5 titik koma, yaitu sama dengan A sama dengan A persen 5. Oke, di mana outputnya adalah 1 teman-teman. Jadi operator-operator ini memungkinkan kita untuk menulis kode yang lebih ringkas dan mudah dibaca teman-teman. Oke, lalu selanjutnya itu adalah operator increment dan decrement. Oke, jadi selain operator-operator di atas, kita juga memiliki operator increment. Misalkan misalkan sama dengan 2 gitu ya, sama dengan plus plus, dan decrement yaitu minus minus. Operator ini digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai variabel sebesar 1. Contoh, misalkan INTA sama dengan 10 titik koma. Nah, kalau kita tulis di bawahnya A plus plus titik koma, outputnya adalah 11. Mengapa demikian? Karena 10 itu ditambah 1. A plus plus tuh menambah 1 gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi operator plus plus itu menambahkan nilai A sebesar 1, sementara operator minus minus mengurangi nilai A sebesar 1. Gitu teman-teman. Nah, kita juga bisa menggunakan operator ini dalam bentuk prefix dan postfix gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi misalkan contoh ya, INTA strip 10 titik koma. Oke. Di bawahnya kita tulis INTB strip plus plus A titik koma. Nah, outputnya itu akan menjadi 11 teman-teman ya. A itu outputnya 11, B outputnya 11. Lalu kita tambahin lagi di bawah misalkan INTC min A minus minus titik koma, maka output dari A adalah 10 dan output dari C adalah 11. Gitu teman-teman ya. Lalu ada urutan eksekusi operator.
Jadi terakhir ini penting untuk memahami urutan eksekusi operator atau yang dikenal dengan istilah operator precedence. Urutan ini menentukan bagaimana operator-operator dievaluasi dalam sebuah ekspresi gitu ya. Jadi misalkan perkalian nih, pembagian dan modulus itu dievaluasi terlebih dulu, maka dan penjumlahan dan pengurangan itu dievaluasi setelahnya. Contoh nih, INT spasi result sama dengan 10 tambah 2 bintang 5 titik koma ya. Jadi yang dibaca terlebih dulu adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu maka di sebelumnya 10 tambah 10 jadinya ya. Jadi outputnya itu 20 teman-teman. Dalam contoh ini, perkalian dievaluasi terlebih dahulu jadi 2 kali 5 menghasilkan 10. Lalu ditambahkan dengan 10 sehingga hasil akhirnya adalah 20. Jika kita ingin mengubah urutan eksekusi gitu, kita bisa menggunakan tanda kurung ya teman-teman ya. Nah, begitu. Jadi dengan tanda kurung itu penjumlahan dievaluasi terlebih dahulu ya. Kayak gitu. Oke, sip. Terima kasih ya telah menonton video ini ya. Jadi teman-teman udah tahu bagaimana cara menggunakan operator aritmatika di C script ya. Dan bagaimana mereka bekerja gitu teman-teman. Oke, sampai sini saja. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye.